bersyukur ada Yesus yang kami andalkan di hidup kami setiap hari. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Kami mengandalkan-Mu, oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mengandalkan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami mengandalkan Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesusku, sebab Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Kau berkuasa, mulia. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tentunya pagi hari ini kita semua ada dalam keadaan baik, sehat, dan penuh berkat Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita akan sama-sama belajar sebentar merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama buka firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11 yang demikian bunyinya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kekasih, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita baca ayat-ayat ini, maka pagi hari ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan yang saya berikan tema yaitu hidup orang Kristen. Ya, kalau di Alkitab juga dikatakan di situ perikopnya adalah hidup orang Kristen. Dan tema pagi hari ini hidup orang Kristen. Sebagai orang Kristen yang artinya adalah pengikut Kristus, maka kehidupan kita pun harus sesuai dengan Kristus, ya, mempunyai karakter yang sama dengan Kristus, bahkan juga dalam setiap tindakan perkataan apapun juga sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat di hari-hari ini memang banyak sekali hal-hal yang membuat manusia itu bingung, ya, melihat keadaan perekonomian, perdagangan, ya, yang katanya makin hari makin lesu, lemah dan sebagainya, ya. Tapi kita sebagai orang-orang percaya atau dikatakan orang Kristen, pengikut Kristus, kita harus mempunyai satu pegangan, ya, untuk hidup dengan benar sesuai dengan firman-Nya, ya. Kalau tadi di ayat 7 dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, ini hal yang pertama. Kalau dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, itu juga sama dengan bahwa hari-hari ini kita sudah masuk dalam zaman akhir, ya, atau akhir zaman. Sudah dekat kesudahannya, selesai, ya. Nah, tapi di sini dikatakan hal-hal yang tidak baik yang terjadi itu, ya, tapi katakan karena itu kuasailah dirimu
dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, jadi orang-orang pengikut Yesus yang percaya pada Tuhan, kita memang juga kena dampak dari hal-hal yang terjadi. Tapi di sini perintah Tuhan, biar kita bisa tetap menguasai diri, kita bisa tetap tenang, artinya tidak khawatir, tidak goncang, tidak ikut dibingungkan ke sana kemari, tapi kita bisa berdoa. Ya, jadi hal yang pertama adalah berdoa. Berdoa artinya kita ada komunikasi dengan Tuhan. Berdoa memang banyak orang katakan, oh minta ini, minta itu pada Tuhan. Ya, tapi di dalam doa itu pun kita bisa memuji menyembah Dia. Ya, pujian penyembahan dan doa itu berkaitan erat. Ya, jadi kita bisa memuji menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia karena kebaikannya, dan kita bisa berdoa, komunikasi, tanya apa Tuhan yang bisa saya kerjakan atau harus saya lakukan, ya. Seperti kalau kita lihat Daud contohnya, dia selalu tanya pada Tuhan, dan dari situ Daud selalu berhasil dalam kehidupannya, ya. Itu hal yang pertama, berdoa. Tetapi kalau kita baca ayat yang 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, hal yang tidak kalah penting, ya. Doa memang penting, kita bersekutu dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi hal yang ini dikatakan kasih, ya. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, ya, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, bagian A itu yang pertama, kasihilah dengan sungguh-sungguh, mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi Tuhan di atas segalanya, tapi kita juga mengasihi sesama. Mengasihi bukan hanya berarti memberi sesuatu, materi dan sebagainya, tidak. Tapi mengasihi ini juga bisa berbicara tentang menasehati. Ya, kalau ada saudara kita yang mungkin mengalami jalan buntu dalam pekerjaan atau apa, kita harus berikan dia nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, mengasihi juga berarti kita mengajari dia untuk lebih melekat dengan Tuhan di saat-saat kesesakan, ya, mengasihi. Jadi kita tetap mengasihi, tidak mensyukuri atau mengolok-olok, tidak, tapi justru di saat-saat itu kita harus mengasihi mereka, ya. Mungkin mereka yang belum kenal, mereka yang belum tahu jalan Tuhan, kita bisa memberitahukannya, ya. Dan ayat yang berikutnya dikatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah ini, jadi dalam hal mengasihi itu juga bisa dikatakan ayat 9, memberi tumpangan, ya, mungkin memberikan pertolongan yang dibutuhkan. Tapi yang terpenting di sini dikatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Dalam mengasihi itu harus ada kerelaan hati, ya. Kasih itu harus keluar dari hati. Bukan kasih itu hanya sekedar, tak kasihi kamu, tak beri ini biar cukup. Tapi dari hatinya tidak ada rasa belas kasihan, ya, tidak. Oh ya, kasihan dia, kita tolong dengan rela, dengan legowo kita memberinya, ya, dengan sukarela, dengan penuh kasih. Di situ dikatakan dengan sungguh-sungguh, bahkan melayani sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, kita melayani juga berdasarkan kasih karunia Allah, ya. Kita dikasihi oleh Tuhan karena kasih karunia Allah, dan kita juga mengasihi mereka
dengan kasih karunia Allah. Artinya kita juga mau berkorban ya. Dalam hal mengasihi itu pasti ada korban ya. Mengasihi pasti ada korban. Nah, jadi dengan berkorban, dengan tidak bersungut-sungut, tapi dengan hati yang penuh sukacita. Karena firman Tuhan katakan kalau kita memberi dengan sukacita, maka disitulah Tuhan juga akan membalas pemberian kita itu berlipat kali ganda. Ya, nah yang ayat ke-11 dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, ini yang perlu juga kita ingat dalam segala hal, melakukan kasih, melakukan memberi tumpangan dan berbicara, mungkin menasehati, itu kita harus berdasarkan firman Tuhan ya. Karena hanya firman Tuhan itulah firman yang sangat baik, berkuasa untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, jadi firman Tuhan yang kita beritakan, bukan nasihat dengan akal pikiran manusia, jalan manusia, tidak, tapi harus dengan jalan Tuhan, sesuai dengan firman-Nya. Dan dikatakan juga, biar dalam semuanya itu Allah yang dimuliakan. Ya saudara, nah dari dalam hal ini kita juga bisa menyadari bahwa apa segala yang kita lakukan, pemberian, mengasihi, dan pengorbanan yang kita kerjakan, itu bukan untuk kemuliaan kita. Oh, aku dipandang baik oleh orang itu. Oh ya, orang ini baik, suka dan sebagainya. Tapi apa yang kita kerjakan, biarlah Allah yang dimuliakan. Karena kalau kita bisa melakukan segala sesuatu itu juga karena anugerah Allah. Hanya karena kebaikan Allah yang diberikan dalam hidup kita. Ya, nah jadi pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini bisa menjadi satu rema dalam hidup kita kalau Roh Kudus yang menuntun kita. Sebab itu dikatakan juga dalam ayat yang tidak asing lagi, Galatia 5 ayat 16 ya. Sebab itu hendaklah kamu hidup dalam Roh Kudus. Nah, kalau kita ada Roh Kudus dalam kita, Roh Kudus yang memimpin kita, maka kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Kita bisa sebagai orang-orang pengikut Kristus hidup benar-benar dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita hal ini. Mari kita akan sama-sama berdoa, mohon kuasa-Nya menolong kita sepanjang hari ini. Amin. Mari berdoa dalam nama Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah menjabarkan firman-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhenti sampai di sini, tapi Roh Kudus Engkau yang akan terus berbicara dan menerangkan firman ini dalam setiap pribadi anak-anak-Mu, jemaat-Mu di mana saja berada. Sehingga kami di hari-hari terakhir ini boleh hidup dengan baik sesuai dengan kehidupan Kristus Yesus dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.